kalian sehat selalu, tetap semangat belajar di rumah. Pada bab sebelumnya, kita sudah mendalami teks berita. Teks berita itu tidak terlepas dari media cetak dan media elektronik. Kalau kita menyimak berita atau membaca berita, itu tidak lepas dari namanya iklan. Makanya, pada bab kedua ini kita akan mempelajari iklan, slogan, dan poster. Sebelum ke pembahasan materi, kalian perlu mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran materi ini. Setelah kalian melihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi ini, tentu kalian penasaran, apa itu pengertian iklan? Baiklah, Ibu akan jelaskan apa itu iklan. Iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan pemberitahuan mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau tempat-tempat umum. Agar iklan tersampaikan dengan baik, maka iklan harus memiliki ciri-ciri atau unsur-unsur. Apa saja unsur-unsur dan ciri-ciri dari iklan? Yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, dan logis. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Dan yang keempat adalah pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Setelah tadi Ibu sudah menjelaskan pengertian atau definisi dan ciri iklan, sekarang kita masuk ke jenis iklan. Iklan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, iklan berdasarkan sifatnya. Yang kedua, berdasarkan tujuannya. Dan yang ketiga, berdasarkan ruangnya. Nah, iklan berdasarkan sifatnya terbagi atas 2, yaitu iklan niaga dan iklan non-niaga. Apa itu iklan niaga? Iklan niaga adalah iklan yang dibuat untuk menjual suatu barang atau jasa. Jadi, iklan niaga itu bertujuan memengaruhi khalayak ramai agar tertarik untuk memiliki, membeli, dan menggunakan barang atau jasa yang diiklankan. Berbeda dengan iklan non-niaga. Iklan non-niaga itu hanya sebagai informasi atau ajakan kepada khalayak ramai. Jenis iklan non-niaga dapat ditemukan pada iklan penerangan atau iklan layanan masyarakat. Tujuannya juga sama, yaitu mengajak, membujuk, atau mengaruhi khalayak ramai, tapi untuk mengikuti dan melakukan sesuatu sesuai dengan isi iklan. Yang kedua, iklan berdasarkan tujuannya. Iklan berdasarkan tujuannya terbagi atas 2, yaitu iklan penawaran dan iklan permintaan. Kedua jenis iklan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau iklan penawaran digunakan untuk menawarkan suatu barang atau jasa, sedangkan iklan permintaan berisi permintaan atau ajakan agar orang lain mau bekerja sama ataupun menjalin relasi dengan pihak pembuat iklan. Yang ketiga, iklan berdasarkan ruangnya. Iklan berdasarkan ruangan dibedakan menjadi 2.
yaitu iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris itu adalah iklan sederhana yang terdiri atas satu atau beberapa baris. Biasanya iklan itu disajikan dalam kolom khusus yang memuat beberapa iklan baris di dalam media massa. Isi dari iklan baris beraneka macam, seperti rumah disewakan atau dikontrakkan, rumah dijual, lowongan pekerjaan, penjualan atau pencarian barang, atau penawaran jasa. Karena jumlah ruang yang disediakan dalam iklan baris sangat terbatas, sehingga iklan baris menggunakan singkatan dalam penyajiannya. Seperti rumah, bukan ditulis rumah, tapi RMH. Rumah, murah MRH. Luas tanah LT, luas bangunan LB. Itu kalau iklan baris. Yang kedua, iklan kolom. Iklan kolom atau display terdiri atas ilustrasi gambar, foto atau bagan dengan kata-kata yang berhubungan dengan gambar. Iklan ini lebih besar daripada iklan baris. Biasanya iklan kolom digunakan untuk menawarkan, mengajak atau membujuk khalayak agar membeli produk atau barang yang ditawarkan. Iklan kolom juga dapat digunakan sebagai iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu digunakan untuk menyampaikan informasi, mempersuasi atau mendidik khalayak dengan tujuan akhir bukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, melainkan keuntungan sosial. Jadi tujuan akhir dari iklan kolom adalah khalayak sadar dan melakukan apa yang diinginkan oleh pembuat iklan. Kemudian, jika tadi sudah membahas pengertian iklan serta ciri-ciri dan contoh-contoh yang bisa kalian lihat di mana saja, sekarang kita lanjut ke pengertian slogan dan poster. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Slogan itu juga dapat diartikan sebagai perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi maupun partai politik. Slogan itu biasa juga disebut moto atau semboyan. Slogan itu lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Kalian pasti sudah dengar dan sudah tahu, sering mendengar. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu adalah slogan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bukan bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Itu bukan slogan, tapi lelucon atau humor. Tiada hari tanpa prestasi. Itu adalah contoh slogan. Nah, adapun ciri-ciri slogan. Ciri-ciri slogan itu kalimatnya menarik, pendek, mudah dipahami. Kemudian kalimatnya menjelaskan visi, misi, dan tujuan dan bersifat persuasif, singkat dan jelas. Tadi Ibu sudah menjelaskan definisi atau pengertian slogan dan ciri-cirinya. Sekarang kita masuk ke jenis slogan. Slogan itu jenisnya ada 4. Yang pertama, slogan lingkungan hidup. Slogan lingkungan hidup berkaitan dengan lingkungan hidup. Tujuannya mengajak masyarakat lebih peduli dengan lingkungan. Makanya diungkapkan melalui media kata yang pendek dan efektif. Selamatkan hutan, selamatkan dunia. Itu slogan lingkungan hidup. Yang kedua, slogan pendidikan. Slogan pendidikan itu tulisan-tulisan yang berkaitan dengan motivasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Salah satu contoh slogan pendidikan adalah mengenai pentingnya membaca. Buku, bekal masa depanmu. Yang ketiga, slogan kesehatan.
Slogan kesehatan berisi tulisan-tulisan untuk memotivasi masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Salah satu contoh slogan kesehatan yang sekarang marak adalah karena kita tertimpa musibah COVID-19, makanya slogan itu pasti bagaimana pencegahannya. Pasti harus memakai masker, cuci tangan, dan banyak sekali yang lain. Yang keempat adalah slogan motivasi. Slogan motivasi itu adalah tulisan yang bisa memotivasi masyarakat agar jauh lebih baik. Contoh slogan motivasi itu, menyerah bukan jalanku. Itulah contoh 4 jenis slogan. Setelah tadi sudah dijelaskan pengertian slogan dan ciri-cirinya, sekarang kita masuk poster. Apa itu poster? Poster itu adalah plakat yang dipasang di tempat umum, berupa pengumuman atau iklan. Biasanya, ukuran poster cukup besar dengan warna yang mencolok. Ukuran dan warna tersebut dimaksudkan agar poster dapat dilihat dari kejauhan, karena poster digunakan sebagai alat untuk mengiklankan sesuatu, sebagai alat propaganda dan protes, serta maksud-maksud lain untuk menyampaikan berbagai pesan. Poster itu lebih tertuju kepada tempat pemasangannya di ruang-ruang terbuka. Misalnya, dinding-dinding aula, tembok-tembok pasar, atau tempat-tempat umum di pinggir-pinggir jalan. Itu biasanya banyak sekali poster. Jika tadi kita sudah mengetahui ciri-ciri slogan, sekarang kita juga perlu mengetahui ciri-ciri poster. Poster itu memiliki ciri-ciri, desain grafis teks prosedur itu memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas yang berukuran besar. Makanya poster biasanya ditempel di dinding, di tempat-tempat umum, atau permukaan datar lainnya yang sifatnya mencari perhatian, sehingga poster itu bisa dibaca sambil lalu. Kemudian, poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Poster disertai gambar dan dapat dicetak secara massal atau dalam ukuran apapun. Tadi setelah Ibu jelaskan pengertian atau definisi serta ciri-ciri poster, sekarang kita masuk ke jenis poster. Jenis poster berdasarkan isinya itu terbagi atas 4. Yang pertama, poster niaga. Poster niaga itu poster yang digunakan untuk menawarkan barang. Karena poster ini bersifat komersial, jadi dapat dikatakan poster niaga merupakan salah satu jenis iklan cetak. Gambar dan kata-kata dalam poster bersifat persuasif. Kenapa persuasif? Karena digunakan supaya khalayak ramai tertarik membeli barang yang terdapat dalam poster. Yang kedua, poster pendidikan. Poster pendidikan adalah salah satu jenis poster layanan masyarakat. Isinya informasi atau ajakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tujuan dari poster ini agar khalayak ramai mengikuti apa yang disampaikan melalui gambar dan kata-kata poster tersebut, khususnya masalah pendidikan. Yang ketiga, poster penerangan. Poster penerangan adalah poster yang digunakan untuk memberikan penyuluhan atau penerangan kepada khalayak ramai. Biasanya, poster ini digunakan oleh instansi pemerintahan untuk memberikan imbauan atau penerangan mengenai suatu program. Penerangan tersebut ditampilkan dengan gambar dan kalimat yang sesuai. Yang keempat adalah poster kegiatan. Poster kegiatan itu adalah poster yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam kegiatan atau agenda yang dilakukan. Biasanya poster kegiatan disertai dengan gambar kegiatan yang dimaksud. Selain itu, poster kegiatan disertai waktu, tempat, nama kegiatan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan.
kalian lebih paham lagi, Ibu akan menyajikan beberapa contoh poster.